Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komputer dan masyarakat Bapak Deden Hardan Gutama, Eskom Mkom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Rifki Anwar. Saya mahasiswa informatika angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa 223200238. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai peranan komputer dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teknologi semakin berkembang di era yang modern ini. Hampir semua aspek kehidupan kita di sini melibatkan komputer di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya saja, parkir yang dulunya harus ditata oleh manusia, terus kemudian kita ketika membayar parkir harus mengeluarkan uang tunai dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi ini memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran parkir itu menggunakan tap card, kartu parkir itu kita scan, lalu kita bisa membuka portal untuk akses parkir. Itu contoh sederhananya. Bahkan hal yang sesederhana itu sekarang sudah menggunakan komputer. Itu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi atau komputer ini sudah menjalar hampir ke semua aspek kehidupan kita. Komputer dan masyarakat. Komputer sederhananya ini merupakan bagian ada dua bagian dalam komputer ini, yaitu yang terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak. Perangkat keras ya contohnya seperti CPU, terus kemudian prosesor, RAM, kemudian penyimpanan, terus kemudian ada perangkat input output, dan juga ada jaringan, teknologi jaringan dan sebagainya. Nah, dan juga ada yang kedua yaitu perangkat lunak seperti sistem operasinya, terus kemudian program-program aplikasinya, dan juga ada algoritma di dalamnya untuk menjalankan si perangkat keras itu tadi. Yang mana apa saja yang nanti kita inputkan ke dalamnya, di situ akan dijalankan sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi di awal tadi, seperti itu. Nah, lalu kalau kita ngomongnya komputer dan masyarakat, komputer ini berperan penting dalam berbagai aktivitas masyarakat modern, mulai dari pengolahan data, pencarian informasi, hingga mendukung produktivitas. Peran tersebut mempercepat pekerjaan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ada dua kata kunci di sini yang perlu saya highlight. Yang pertama adalah mempercepat pekerjaan, dan yang kedua berbasis data. Pekerjaan-pekerjaan yang di situ terjadi terus berulang berkali-kali itu bisa kita otomatisasikan menggunakan teknologi komputer ini. Dengan cara apa? Dengan cara menginputkan data atau perintah-perintah ke dalam komputer tersebut. Maka komputer tersebut akan menjalankan perintah-perintah yang mungkin di situ sifatnya otomatis atau berulang, akan dilakukan oleh komputer ini secara otomatis dalam segala bidang. Sederhananya ada dua itu, yaitu mempercepat pekerjaan dan juga bekerja berbasis data. Tuh, sederhananya gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa komputer ini sudah digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan, hampir di semua bidang kehidupan di situ menggunakan komputer. Di sini saya ada beberapa contoh penerapan komputer dalam masyarakat. Yang pertama, pendidikan. Dengan adanya teknologi komputer ini, akses terhadap sumber daya pendidikan yang sangat luas, termasuk contohnya kursus online, perpustakaan digital, dan juga platform pembelajaran yang interaktif. Ini sangat memungkinkan kita, mungkin sebagai mahasiswa atau murid, bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja keadaan kita bisa belajar tanpa harus terpatok dengan ruang belajar, waktu jam belajar, dan mungkin tanpa ada guru atau dosen pun di situ kita bisa belajar. Seperti contohnya saya sekarang, saya di sini belajar mengenai peranan komputer dalam masyarakat ini tanpa ada dosen yang membimbing secara langsung. Tapi di sini saya mungkin mencari jurnal, kemudian baca-baca artikel dan lain sebagainya, dan saya membuat resumenya, dan saya membuat PowerPoint-nya. Ini contoh dari penerapan komputer dalam masyarakat di bidang pendidikan. Saya bisa belajar dari mana saja, kapan saja saya mau, tanpa harus ada bimbingan langsung dari dosen atau guru pengajar.
Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai peran komputer dalam masyarakat di bidang pendidikan ini. Untuk yang selanjutnya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini juga komputer dapat membantu mendiagnosis penyakit, pengelolaan data medis, dan juga pengembangan obat-obatan baru melalui simulasi dan juga analisis. Coba kita bayangkan apabila sampai saat ini perkembangan teknologi komputer ini tidak kita terapkan dalam dunia kesehatan. Contoh yang sederhana saja ketika kita mengelola data medis. Dulu sebelum adanya komputerisasi ini, ketika kita mau berobat ke suatu rumah sakit, kita harus mengisi formulir terlebih dahulu, mengisi nama, NIK, terus kemudian tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Yang mana kegiatan tersebut itu mengulang terus-menerus ketika kita akan berobat ke rumah sakit. Nah, kegiatan yang berulang-ulang seperti itu bisa kita otomatisasikan dengan menggunakan teknologi komputer ini. Sehingga sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ini kita bisa mempercepat pekerjaan. Salah satu contohnya pengelolaan data medis ini, ketika kita ingin berobat ke rumah sakit, kita tinggal mengetikkan key ID kita, atau mungkin di situ ada NIK kita atau nama kita, bahkan di situ bisa langsung merekap data-data pribadi kita tanpa harus lagi menulis satu persatu. Itu contoh sederhananya. Belum lagi ketika kita bisa mendiagnosis penyakit menggunakan teknologi komputer ini. Ketika kita menginputkan contoh panas sekian derajat, berapa hari, terus kemudian ada batuk dan pilek, maka komputer akan otomatis mendeteksi, oh bahwa pasien ini itu ada penyakit ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang kita berikan kepada komputer tersebut di awal. Ketika A maka B, ketika B maka C, dan sebagainya. Itulah peran komputer dalam masyarakat di bidang kesehatan. Masih banyak lagi. Terus contoh yang selanjutnya, peranan komputer dalam masyarakat di bidang industri dan bisnis. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer ini meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan otomatisasi tugas-tugas repetitif seperti yang saya jelaskan di awal. Pekerjaan-pekerjaan yang berulang akan diotomatisasikan menggunakan teknologi komputer ini. Kemudian dapat juga menganalisis data dengan cepat dan juga kolaborasi tim yang efisien. Sekarang ketika kita contoh sederhananya, ketika ada ribuan data, kita ingin mencari katakanlah data penjualan seperti itu, kita ingin mencari 10 item terlaris di dalam penjualan toko tersebut. Kalau kita tidak ada komputer ini, maka kita akan metani satu-satu, kita akan mencari data mana barang apa yang terjual paling laris dan sebagainya. Tetapi ketika sekarang sudah ada yang namanya untuk komputer, maka kita tinggal memasukkan perintah dalam komputer tersebut, tolong carikan saya 10 item terlaris di dalam data tersebut. Maka komputer akan memproses data tersebut dan menyajikan dalam bentuk sesuai apa yang kita perintah, mungkin berupa tabel atau grafik dan lain sebagainya. Di situ komputer akan otomatis memberikan data 10 barang terlaris, 10 item terlaris dalam data penjualan tersebut. Contoh sederhananya kayak gitu. Terus selanjutnya ada di ekonomi digital. Sekarang akses untuk hiburan, film, musik, dan game kita bisa mengakses dari mana saja, tanpa harus, kalau kita nonton film tanpa harus ke bioskop, kalau kita mau dengerin musik tanpa harus ke panggung dan lain sebagainya. Kita bisa memutar musik, kemudian melihat film itu dari mana saja. Sudah ada teknologi Netflix, kemudian Spotify dan lain sebagainya. Kita bisa mengakses ini kapan saja kita mau, di mana saja kita ingin mendengarkan atau melihat film itu, kita bisa melihatnya. Nah, ini merupakan kemajuan teknologi hampir di semua bidang, yaitu tadi hampir semuanya kita bisa mengaksesnya dengan yang namanya komputer tadi. Terus yang selanjutnya, contohnya selanjutnya itu di bidang pemerintahan. Di pemerintahan ini bisa melakukan layanan publik seperti pemerintahan online, perbankan elektronik, dan juga sistem transportasi pintar untuk meningkatkan efisiensi. Yang paling sering kita jumpai adalah pusat pengaduan online. Nah, ini banyak, hampir di semua lini bidang pemerintahan itu ada fitur ini. Kita bisa konsultasi di situ tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Kita bisa menghubungi hotline atau ada forum untuk mewadahi itu semua. Itu dia.